yang diikutin pocong. Ini apa ini? Yang jodohnya sulit. Oh my god. Jadi ini dikirim apa gimana? Ada yang dikirim. Sebentar. Tarik nafas dulu biar aku tidak pusing. Ya Allah. Ini pocongnya sangat tinggi. Sekali sampai segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan ada selingan ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Saya seling dulu dengan zodiak Pisces. Makhluk apa, makhluk astral apa yang ada di samping kalian ya. Nyicil biar bisa segera terselesaikan ya. Jadi akan saya ambil kartu. Tidak ada beberapa kartu deck, nanti biar saya lihat dulu. Saya datangkan, sekali lagi nanti kalau saya pusing atau saya tiba-tiba mau muntah tapi akan saya tahan, itu saya tidak pura-pura ya, karena pada saat saya merasakan energi negatif yang sangat tinggi, saya tuh begitu, jadi kayak sudah bawaan orok. Jadi kalau misalnya Pak untuk komunikasi dengan orang yang sudah meninggal arwahnya ini mungkin saya tidak seperti itu, tapi kalau saya komunikasi dengan si Gendruwo, Kunti, saya pasti akan sangat pusing dan saya mau mual karena gitu. Itu bukan saya, sekali lagi saya tidak membuat-buat ya, saya benar-benar ini adalah real yang terjadi. Oke. Pisces, saya sudah mendatangkan di sini, pasti yang indigo juga kalian akan kelihatan di sini. Tiba-tiba ada makhluk yang sangat tinggi. Ini apa ini? Pocong. Ada Pisces yang diikutin pocong. Ini apa ini? Yang jodohnya sulit. Oh my god. Jadi ini dikirim apa gimana? Ada yang dikirim. Sebentar. Tarik nafas dulu biar aku tidak pusing. Ya Allah. Ini pocongnya sangat tinggi. Sekali sampai segitu. Jadi ini ada beberapa pocong yang ngikutin Pisces, yang salah satunya ada yang sulit jodoh karena diikutin pocong ini. Pocong ini bisa dihilangin bagaimana? Dengan sering, kalau di Islam sering berwudu, sering jadi kalau mau mandi suruh doain di tubuhnya biar mungkin ada yang ngirim ngirim ke tubuhnya si Pisces yang mungkin selama saat ini lagi kesulitan jodoh. Jadi saran dia habis dari mana-mana dia segera cuci kaki atau bersih diri lah, biar dia nggak kerasan katanya. Jadi dia tuh ada yang dikirim, ada yang memang nyangkut di Pisces pada saat perjalanan pulang ke rumah habis dari kerja ya. Jadi begitu. Jadi ini mungkin siapa tahu Pisces yang kehalang jodohnya atau kesulitan jodohnya, atau memang kayak agak sedikit apes about cinta. Ini salah satunya ada pocong di sini, tingginya segitu, pocongnya gede banget ya, dan ini ada memang dikirim orang, ada yang tidak. Jadi akhirnya menutupi aura mereka. Jadi sehingga menutupi pikiran mereka juga, sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih untuk melihat seseorang katanya begitu. Jadi kadang ada seseorang yang baik, dia nggak suka. Ada yang tidak baik, dia suka. Kata si pocong itu begitu. Jadi kayak agak error, otaknya sedikit agak error tertutup karena itu tadi dia harus pada saat berdoa airnya itu didoain. Jadi mau cuci muka dia mungkin berdoa dulu biar auranya itu tetap terpancar asli. Jadi dia tidak bisa menutupinya. Jadi dia takut sekali dengan doa. Oke, selanjutnya ada makhluk apa nih? Yang kedua apa ini ya? Oh my god, ini ada siumnya panjang banget ya. Yang kedua ini siumnya panjang banget, terus kayak buto apa ya bahasa misalnya buto apa ya, pasti kan udah tahu, browsing aja. Buto kayak buto itu buto hijau kayak gitu, yang hampir kayak lea sih sebenarnya ini ya, kayak lea. Kamu lea
hampir, sebenarnya dia buto katanya, buto. Ini ada Pisces yang sakit keras katanya. Ada buto ini adalah kiriman dari seseorang untuk si Pisces ini, biar Pisces ini tidak panjang umur katanya. Ini urusan kantor, urusan kerjaan, urusan harta, katanya pokoknya urusan harta. Jadi dia dikirim sudah. Jadi ada Pisces yang sakitnya mungkin lama banget tidak sembuh-sembuh, kamu ndak, ternyata ada itu tadi, ada jin yang nempel di dia. Nah, bagaimana untuk menghilangkan si buto ini? Buto ini umurnya hampir ratusan ya, sudah ratusan tahun. Jadi katanya dia agak sulit, ayat kursi aja nggak mempan, dia hafal katanya. Memang ada beberapa bangsa jin yang hafal. Kalau di Islam ayat kursi. Jadi ini semua agama bisa pokoknya minta tolong ke orang yang mungkin pintar agama, ahli tirakat katanya. Yang bisa menghilangkan dia adalah seseorang yang ahli tirakat. Nggak hanya rajin sholat, tapi yang orang yang rajin puasa, terus orang yang prihatinnya lama. Kalau di Jawa itu prihatin lama itu gini, orang yang dia biasanya bukan ustadz atau bukan bergelar kiai, tapi dia tuh kayak tirakat aja hidupnya, puasa terus, itu katanya yang manjur ke dia. Jadi didoai dia kayak diruqyah katanya, didoai aja. Jadi ruqyah tuh kayak dipegang, dibacain, baca. Kalau saya juga nggak bisa doa ruqyah. Jadi pada saat saya mengobati orang kesurupan, saya hanya baca sebisa saya. Biasanya kalau saya lihat jinnya yang masuk, kalau jinnya yang masuk umurnya sudah 300 tahun lebih, itu ayat kursi nggak mempan, karena dia hafal. Ini sudah pengalaman saya. Jadi itu surat Al-Kahfi kalau di Islam saya gitu. Jadi memang jin itu ada umurnya. Kayak genderuwo yang kerucuk-kerucuk yang masih puluhan tahun itu enteng, dibacain ayat kursi dia hilang, disemur ayat kursi aja hilang. Tapi kalau sudah yang ratusan tahun yang sudah keluar tuh siung-siungnya, itu agak sulit ya, agak sulit. Oke, tamu ketiga ada genderuwes. Genderuwes ini cenderung mengikuti Pisces, bangsa perempuan katanya. Juga kuntilanak merah di sini. Kuntilanak merah ini sangat berbahaya. Jadi kalau genderuwes saya nggak begitu pusing. Tapi kalau kuntilanak merah, sebentar ya. Saya tarik nafas dulu. Genderuwes ini mengikuti Pisces yang jorok katanya. Ada Pisces yang jorok, dia jarang mandi. Akhirnya jodohnya sulit, cari pacar sulit katanya. Pisces yang jorok. Oh my god, jorok maksudnya jarang mandi. Perempuan biasanya dia tuh mandi, harusnya orang tuh normal 2 kali sehari, kadang dia nggak mandi. Kuat sampai 1 hari sampai. Ini pelajaran bagi kita ya. Jadi sebenarnya pada saat kita sangat jorok, itu seperti kita mengundang, invited mereka ke kita, mengundang mereka ke kita, tanpa kita tuh dikirim sama orang yang jahat, enggak. Tapi karena memang kita sendiri yang bikin mereka akhirnya datang nangkring di kita, jadi kekerasan di kita itu sebenarnya kita sendiri. Makanya karena di Islam tuh, saya yakin di semua agama juga, bahwa ada di Islam tuh kebersihan itu sebagian dari iman. Itu memang bener banget. Jadi rumah kotor aja itu dia juga ada di rumah kotor katanya. Ada rumah kotornya Pisces, kotor banget rumahnya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk semua Pisces loh ya. Yang terpanggil ini mungkin kategori Pisces yang seperti ini. Jadi nggak semua Pisces seperti ini, saya yakin. Jadi kadang saya lihat di konten saya yang pertama kedua tuh ada yang miss, bahwa dikiranya saya tuh bilang ini untuk semua Pisces. No, ini adalah sebagian Pisces mungkin yang bermasalah dengan hidupnya, akhirnya dia seperti itu. Jadi sekali lagi tidak untuk semua Pisces. Gak mungkin dong semua orang mengalami seperti ini sama Anda. Ini hanya sebagian ya. Terus ini ada genderuwo tadi ya, sekali lagi ada yang rumahnya kotor, Pisces, terus akhirnya dia tuh sulit cari pacar, auranya tidak terpancar ya. Jadi walaupun dia di rumahnya, kadang dia juga ngintil, kadang dia akhirnya suka marah sama orang tuanya gitu. Di sini si genderuwes ini, genderuwes itu perempuannya genderuwo ya, genderuwonya perempuan. Gimana itu?
Kalau gendruwo yang laki-laki, gendruwo yang perempuan gitu. Ya ciri-cirinya sama, cuman ada teteknya. Kalau gendruwo tuh nggak ada teteknya, tapi ini ada teteknya gitu ya. Ini gendruwo yang perempuan. Terus yang kuntilanak merah ini, oh ya, kakak, kakak, kak, iku kak. Kuntilanak merah ini cenderungnya di mana ini? Ini memang kiriman ya, ada Pisces yang dikirim cenderungnya untuk mencelakai si Pisces, ada dendam. Nah ini saya lihat ada seseorang yang kena kuntilanak merahnya, ada Pisces yang di, hati-hati Pisces yang di daerah seberang, banyak di daerah seberang. Ada di saya lihat ada Malaysia, ada, semoga sudah lihat menjadi subscriber saya. Oh katanya belum. Ini dia katanya mengalami sesuatu hal yang tidak masuk akal, tapi dia tidak bisa, sudah kemana-mana tapi tidak tahu ada apa dengan dirinya gitu ya. Jadi kayak dia mengalami sesuatu hal, tekanan jiwa yang luar biasa, padahal dia pertama normal. Jadi si kuntilanak merah ini bisa bikin celaka orang, bisa bikin gila orang. Dia bisa masuk ke otak. Jadi kok bisa masuk, padahal kan manusia juga punya power sendiri ya. Kali masuk pada saat orang itu menstruasi katanya. Jadi ini pelajaran untuk kita semua ya, Pisces, bahwa pada saat kita datang bulan pun jangan sampai kita nggak ibadah sama sekali, kita nggak berdoa sama sekali. Itu tuh menurut saya salah besar, karena selama ini saya ada klien ke saya yang kena santet atau kena faktor air itu karena pada saat mereka datang bulan mereka sama sekali tidak berdoa, baca Al-Fatihah aja tidak. Memang ada dua apa ya, statement. Ada yang percaya bahwa memang kalau pas apa ini, kalau di Islam pas datang bulan itu tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh baca Al-Fatihah ini, yang boleh hanya sholawat. Ada statement kalau Al-Fatihah itu memang hafal tanpa dia memegang Al-Quran, itu boleh baca. Kayak misalnya saya hafal gini kan boleh diucapkan untuk berdoa, untuk benteng diri, karena jin itu selalu kadang bisa mengganggu kita kapan aja, apalagi pada saat kita menstruasi itu kan kita nggak sholat sama sekali. Nah ini bisa untuk iktibar ya para Pisces. Jadi ada Pisces di Malaysia, ada Pisces di, saya lihat di Sumatera. Ini yang di Sumatera ya, saya lihat di Sumatera, dia menuju Sumatera, Malaysia. Dan ada yang menjadi TKI di Hong Kong. Ini dia karena memang penonton saya sudah beberapa negara, saya yakin adalah TKI mungkin yang kerja warga Indonesia, bekerja di Belanda, ada di Amerika ya, tapi ini yang disebutkan Hong Kong sama Taiwan yang ada kuntilanak merahnya. Hong Kong, Taiwan, Sumatera, dan Malaysia, dan Bali. Jadi kalau ada Pisces yang seperti itu, mungkin segera kalian, dia takut dengan orang yang puasa. Dia pada saat kena seperti itu harus segera puasa. Walaupun keliling muter, kalau tidak orang yang memang tirakatnya bagus, dia nggak bisa hilang katanya. Dengan puasa ya dia bisa hilang. Energinya benar-benar tinggi daripada gendruwo tadi. Jadi saya menahan dia, saya bau banget. Jadi bau ya, baunya yang kuntilanak merah itu kayak darah menstruasi wanita ya, maaf ini saya sebutkan seperti itu. Jadi saya itu gak tahu, I don't know mulai kapan saya tuh bisa bau mereka gitu loh. Jadi saya tuh bener-bener sensitif banget pada saat misalnya saya bersihkan rumah orang. Seperti pernah saya di Jakarta, waktu Jakarta Selatan ya, masuk rumahnya aja saya muntah-muntah saya seperti itu. Jadi memang saya pada saat ada orang kerasukan aja saya kerasa energinya. Saya lihat apa itu YouTube yang Dua Alam Official itu, yang nangkap setan itu memang dia bukan, saya lihat bukan settingan, tapi dia benar-benar bisa nangkap setan. Itu saya nggak kuat lihat itu, muntah-muntah saya pusingnya nggak karuan, padahal itu di TV. Jadi memang mungkin ada beberapa orang seperti saya,
dan beda banget. Suami saya juga indigo, tapi dia sama sekali tidak kerasa baunya walaupun dia tahu itu di sampingnya. Itu malah enak menurut saya. Kalau saya udah bau, udah kelingan, ini saya udah keringat dingin. Ada lagi, masih ada lagi. Ada tuyul. Tuyul ini buat pesugihan atau gimana? Ngikut. Ini ada tuyul dari keturunan dari kakeknya katanya. Oh, jadi gini, ingon-ingon nih kakek. Jadi ini adalah tuyul yang memang dulu dipelihara kakeknya. Dan sekarang mungkin ada tuyul yang kakak ngomong lagi. Ada tuyul yang ngikutin kalian, yang mungkin kalian nggak sadar, tiba-tiba kalian sering ada yang kehilangan uang. Terus kalian di rumah kalian itu dulu kalian keturunan yang mungkin banyak barang-barang kuno, antik katanya gitu. Itu clue-nya ya. Jadi kalau kalian memang merasa ada something wrong with your life, jadi ada sesuatu yang salah di dalam hidup kalian, ada sesuatu yang aneh, segera kalian mungkin harus do something ya. Do something di sini. Yang diikutin tuyul itu dia sering mimpi buruk, dia sering benar-benar emosi nggak stabil katanya. Dia seperti mengalami gangguan mental yang dia sendiri tidak tahu kenapa dia begini gitu ya. Jadi kayak dia tuh bingung. Dia sampai kadang tuh suka marah-marah sendiri, katanya dia dibawa bikin kayak orang stres sendiri. Jadi kalau misalnya ada di keluarga kalian yang bintang Pisces tapi ternyata mengalami seperti itu, berarti itu ada tanaman dari kakeknya dulu. Nah, ini harus dibersihkan dengan cara ibadah rutin ya, dan sangat bisa diruqyah, teman puasa ini. Iya, ini saya kakak mana ya ini adik. Jadi harus puasa. Jadi orang tuanya harus mengkhususkan puasa untuk si anak itu biar lepas, karena ini ada sebagian mungkin Pisces yang mungkin sampai dipasung karena dia mengalami gangguan seperti itu sama keluarganya, dipasung. Kasihan sekali ya. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin dari kecil orang tuanya mungkin sudah kemana-mana tidak tahu, tapi ternyata ini ada tuyul yang ngikut dia, akhirnya nempel ke tulang dia. Kadang dia merasa sakit tulang, kadang di kepala, jadi gitu. Dia ingin tuyul ini sebenarnya dulu dirawat, ada perjanjian, tapi kayak tuyul itu kan harus kayak digunakan harus 7 turunan ya, saya juga nggak tahu. Nah, ini anak-anaknya mungkin nggak tahu kalau ayah dulu ngerawat tuyul, jadi akhirnya memberikan efek sakit kepada anak cucunya. Jadi ini pelajaran untuk kita semua ya sahabat Dapur Jawa ya. Jadi ini bukan saya kemintar, bukan saya sok pintar, tetapi kita berusaha untuk mencari apa sih hikmah. Jadi memang jin semua itu ada, dan mereka selalu kadang ikut bisa berkompromi dengan manusia pada saat manusia memanfaatkan mereka, dan kita bisa memagari diri dengan kita, yaitu beribadah dengan baik, berakhlak baik, itu pagar yang luar biasa. Jadi dukun apapun nggak akan bisa masuk, walaupun kita hanya seseorang yang biasa-biasa aja, tapi kalau kita orang jujur ya, saya sangat yakin itu, walaupun kita bukan keturunan seorang kiai atau seorang ulama atau seorang orang pintar, kalau kita jujur, kita nggak akan bisa dikirim-kirim seperti itu, dekati seperti itu ya. Oke, untuk part 2 ditunggu ya. Selanjutnya nanti adalah bintang Aries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.